Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yang berjudul Merancang dan Mengelola Komunikasi Pemasaran Terintegrasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Herman Yosep Tuas, Archelaus Enco, Brigita Asa. Merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Yang pertama, bauran komunikasi pemasaran atau bauran promosi atau promotion mix. Di dalamnya terdapat yang pertama periklanan atau advertising, yaitu semua bentuk penyajian non-personal dan promosi ide, barang, atau jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion, yaitu berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu sponsor atau jasa. Yang ketiga, hubungan masyarakat dan publisitas atau PR and publicity, yaitu berbagai program untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Yang keempat, penjualan secara pribadi atau personal selling, yaitu interaksi langsung dengan calon pembeli atau lebih untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan dan menerima pesan. Yang kelima, pemasaran langsung atau direct marketing, yaitu penggunaan surat, telepon, faksimiles, email, dan alat penghubung non-personal lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan tertentu. Yang kedua, kiat komunikasi atau promosi umum. 1. Periklanan, yaitu terdapat cetak dan sebar luas iklan, pengemasan luar, pengemasan dalam, film, brosur, dan booklet, dan papan pengumuman. Yang kedua, promosi penjualan, yaitu konteks permainan, undian, lotre, pasar malam, pasar dagangan, potongan harga. Yang ketiga, hubungan masyarakat, yaitu terdapat kontak pers, pidato, seminar, sumbangan, sponsor, dan publikasi. Yang keempat, penjualan personal, yaitu terdapat presentase penjualan, belanja lewat TV, pasar malam, dan pasar dagang, serta sampel. Yang kelima, pemasaran langsung, yaitu terdapat katalog, surat, pemasaran dengan telepon, dan belanja dengan alat elektronik. Yang ketiga, pandangan tentang proses komunikasi. Komunikasi sekarang dipandang sebagai pengelolaan proses pembelian pelanggan sepanjang waktu, selama tahap sebelum penjualan, tahap pemakaian, dan tahap setelah pemakaian. Dan karena setiap pelanggan berbeda, program komunikasi perlu dirancang untuk segmen, celah pasar, dan bahkan individu tertentu. Yang keempat, elemen-elemen dalam proses komunikasi. Teman-teman dapat melihatnya seperti yang ada pada gambar, di mana terdapat proses pengiriman, lalu encoding, lalu pesan media, kemudian decoding, penerima, dilanjutkan dengan tanggapan, selanjutnya umpan balik. Yang kelima, ada beberapa alasan pendengar mungkin tidak mendengar pesan dengan baik. Yang pertama, perhatian selektif atau selective attention. Yang kedua, penyimpangan selektif atau selective distortion. Yang ketiga, ingatan selektif atau selective recall. Yang keenam, mengembangkan komunikasi yang efektif dengan cara 1. Mengidentifikasikan audiens yang dituju. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Yang ketiga, merancang pesan. Yang keempat, memilih saluran komunikasi. Yang kelima, menentukan anggaran promosi total. Yang keenam, membuat keputusan atas bauran promosi. Yang ketujuh, mengukur hasil promosi. Yang kedelapan, mengelola dan mengkoordinasikan proses komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Yang ketujuh, mengidentifikasi audiens sasaran. A. Audiens dapat diartikan sebagai calon pembeli produk perusahaan, pemakai saat ini, penentu keputusan, dan pihak yang mempengaruhi. B. Audiens dapat terdiri dari individu, kelompok, masyarakat tertentu, atau masyarakat umum. C.
audiens dapat mempengaruhi keputusan tentang apa yang akan dikatakan, bagaimana mengatakan, kapan mengatakan, di mana pesan akan disampaikan, dan kepada siapa pesan akan disampaikan. Kedelapan, analisis citra. Langkah pertama untuk mengukur tingkat pengetahuan audiens sasaran tentang objek dengan menggunakan skala tingkat pengenalan, atau familiarity scale. Langkah kedua, responden yang telah mengenal produk ditanya tentang perasaan mereka terhadap produk itu dengan menggunakan skala kesukaan atau favorability. Yang kesembilan, menentukan tujuan komunikasi. Yang pertama, kesadaran. Kesadaran di mana jika sebagian besar audiens sasaran tidak menyadari objek tersebut. Yang kedua, pengetahuan. Audiens sasaran mungkin telah memiliki kesadaran tentang perusahaan atau produk, tetapi tidak mengetahuinya lebih banyak lagi. Yang ketiga, menyukai. Jika audiens sasaran mengetahui produk tersebut. Yang keempat, preferensi, di mana audiens sasaran mungkin menyukai produk tersebut, tetapi tidak memilihnya dibandingkan produk lain. Yang kelima, keyakinan, di mana seorang audiens sasaran mungkin lebih menyukai suatu produk tertentu, tetapi tidak yakin akan membelinya. Yang keenam, membeli, di mana beberapa orang dari audiens sasaran mungkin memiliki keyakinan tetapi tidak bermaksud melakukan pembelian. Yang berikutnya, merancang pesan. Idealnya, pesan itu harus memperoleh perhatian atau attention, menarik minat atau interest, membangkitkan keinginan atau desire, dan menghasilkan tindakan atau action, yaitu model AIDA. Untuk membuat pesan, harus diperhatikan beberapa hal, yaitu isi pesan, struktur pesan, format pesan, dan sumber pesan. Yang ke-11, memilih saluran komunikasi. 1. Saluran komunikasi personal. Yang pertama, melibatkan 2 orang atau lebih yang langsung berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua, mereka bisa berkomunikasi dari muka ke muka, 1 orang terhadap audiens, lewat telepon atau lewat suara. Yang ketiga, efektivitas saluran komunikasi personal, lewat kesempatan memberikan presentasi dan umpan balik sendiri. 2. Saluran komunikasi non-personal, di mana menyampaikan pesan tanpa kontak personal atau interaksi. Saluran ini meliputi media, suasana, dan peristiwa. Berikutnya, menentukan anggaran promosi. Yang pertama, dilakukan dengan metode sesuai kemampuan. Yang kedua, metode presentasi penjualan. Yang ketiga, metode keseimbangan persaingan. Yang keempat, metode tujuan dan tugas. Yang berikutnya, menentukan bauran promosi. 1. Periklanan. Karakteristiknya, presentasi umum, tersebar luas, ekspresi yang lebih kuat, tidak bersifat pribadi, dapat membangun citra jangka panjang, dan dapat efektif untuk menjangkau pembeli yang tersebar dengan biaya rendah atau surat kabar. Yang kedua, promosi penjualan. Karakteristik adalah daya tarik. Komunikasi menarik perhatian dan informasi yang mengarah, insentif, dorongan, atau kontribusi yang memberi nilai bagi pelanggan, ajakan-ajakan untuk melakukan transaksi. Yang ketiga, hubungan masyarakat dan publisitas. Karakteristiknya, kredibilitas yang tinggi, kemampuan menangkap pembeli yang tidak menduga, dan dramatisasi. Yang keempat, penjualan personal memiliki 3 manfaat, yaitu konfrontasi personal, mempererat, dan tanggapan. Yang kelima, pemasaran langsung, di mana terdapat non-publik, disesuaikan, terbaru, dan interaktif. Yang berikutnya, faktor-faktor dalam menyusun bauran promosi. 1. Jenis pasar produk atau pasar konsumen adalah industri. Yang kedua, strategi dorong dan strategi tarik. Yang ketiga, tingkat kesiapan konsumen untuk melakukan pembelian. Yang keempat, tahap dalam daur hidup produk. Yang kelima, tahap peringkat pasar perusahaan. Berikutnya, mengukur hasil promosi. Caranya, menanyakan pada audiens tentang pesan yang telah disampaikan, apa yang diingat, berapa kali melihat, dan bagaimana perasaan tentang pesan tersebut. Yang berikut, mengelola dan mengkoordinasikan komunikasi pemasaran terintegrasi. Suatu konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang menyadari nilai tambah dari suatu rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategi,
dari berbagai disiplin komunikasi, misalnya periklanan umum, tanggapan langsung, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat, serta menggabungkan berbagai disiplin ini untuk memberi kejelasan, konsistensi, dan pengaruh komunikasi yang maksimum melalui integrasi menyeluruh dari pesan-pesan yang berlainan. Komunikasi pemasaran terintegrasi akan menghasilkan pesan yang lebih konsisten dan pengaruh penjualan yang lebih besar. IMC memberikan tanggung jawab pada seorang yang sebelumnya tidak ada untuk menyatukan citra merek dan pesan perusahaan yang datang melalui ribuan kegiatan perusahaan. IMC akan memperbaiki kemampuan perusahaan untuk menjangkau pelanggan yang tepat dengan pesan yang tepat pada saat yang tepat dan di tempat yang tepat. IMC menggambarkan suatu cara baru dalam memandang proses pemasaran secara keseluruhan dibandingkan hanya berfokus pada bagian individualnya saja. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.